Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berpijak pada sebuah ayat Al-Quran dalam surat Yasin ayat 36, di situ berbunyi, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik yang dikeluarkan dari bumi dan apa yang ada pada dirimu dan juga apa yang tidak diketahui. Jika kita menganalisa makna daripada ayat ini, tentunya akan menambah cakrawala pembedaraan ilmu kita. Karena makna daripada pasangan-pasangan yang artinya juga serupa menyerupai. Maka kalau kita tidak menemukan yang bersifat gaib, maka kita kembalikan kepada yang bersifat rahasia. Dan jika kita menganalisa, mengkaji yang bersifat rahasia ini, pastinya akan menemukan jawaban yang nyata dan pasti. Sepertinya halnya ilmu manusia yang bersifat eksakta, matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Yang walaupun rumusnya berbeda, jalannya berbeda, tapi pada akhirnya akan mendapat satu jawaban yang benar, jawaban yang sama. Dan itulah kira-kira yang saya harapkan supaya yang saya bahas ini akan mendapatkan makna yang nyata, fakta, maka tidak akan lagi membuat keraguan dan kebimbangan bagi akal dan pikiran kita. Pada kesempatan ini, saya mencoba melanjutkan topik atau part yang ke-32 yang bercerita tentang Isra wal Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sebuah peristiwa gaib, peristiwa yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Peristiwa yang terjadi pada malam hari yang diatur, direkayasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya ke langit. Dan itu adalah merupakan sebuah proses yang berkaitan dengan pasangan yang saya maksud sini, yaitu jika kita tidak menemukan yang bersifat yang gaib, maka kita kembalikan kepada yang bersifat rahasia. Jika kita tidak menemukan yang bersifat syariat, maka kita kembalikan kepada yang bersifat hakikat. Dan jika kita tidak menemukan bukti nyata di alam dunia, di alam makro, maka kita kembalikan bukti nyata di alam diri kita atau alam mikro. Nah, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini, saya ingin melengkapkan cerita atau pembahasan di topik 32 tadi, yaitu ketika perjalanan Rasulullah SAW tentunya akan menemui tempat-tempat dari tingkatan-tingkatan langit, di mana langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Pada langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Musa. Langit keempat bertemu dengan Nabi Sulaiman. Langit kelima bertemu dengan Nabi Yunus. Langit keenam bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ismail. Tentunya kalian merasa kaget karena ini mungkin bertentangan, berlainan dengan apa yang dikatakan para ulama, para ustadz dan kiai. Tapi sesungguhnya yang saya katakan ini pasti memiliki dalil yang jelas dan nanti saya akan jelaskan. Nah, dalam peristiwa itu yang membuat pertanyaan bagi kita, di mana kita ketahui derajat atau apa
yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi daripada Nabi Musa. Tapi kenapa dalam peristiwa itu Nabi Musa memerintahkan Rasulullah pergi balik, naik turun dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha untuk memintakan yang tadinya penentuan salat 5 waktu yang sebelumnya masih 50 waktu. Karena dianggap berat bagi hamba Allah dan umat Rasulullah, maka Nabi Musa memintakan agar Rasulullah harus berulang-ulang kali naik turun untuk memintakan. Dan kenapa tidak sekaligus jawabannya ditentukan 5 waktu dalam satu perjalanan, tapi perjalanan yang berulang-ulang kali, turunnya sedikit-sedikit, dan itu menggambarkan sebuah proses yang memeras keringat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa dalam tingkatan langit tadi tidak ada Nabi Isa di dalam? Karena Nabi Isa itu berperan bersama dengan malaikat menuntun Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya ke langit. Dan peristiwa-peristiwa itu tidak lain adalah berhubungan dengan yang bersifat syariat dan yang bersifat hakikat. Dan kalau yang bersifat syariat tentunya kita kembalikan kepada yang bersifat gaib. Mungkin hanya Allah yang tahu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang tahu. Tetapi sebagai hamba Allah yang diterangkan dalam surat itu, dalam sebuah surat yang menerangkan perjalanan, yaitu memperjalankan pada malam hari yang sunyi senyap, tidak ada yang mengetahui. Itu artinya sesuatu yang rahasia, sesuatu yang gaib tapi masih bersifat rahasia. Jika kita telusuri tentunya akan mendapatkan makna yang serupa menyerupai. Nah, untuk itu kita melanjutkan dalam cerita ini, bahwa dalam proses itu lalu sekembalinya peristiwa Isra wal Mi'raj itu ditentukan siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian dari waktu sholat. Itulah demokrasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para malaikat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Rasulullah bersusah payah, tapi dalam pembahagian waktu salat Rasulullah tidak mendapatkan bagian. Begini penjelasannya. Ketika terjadinya peristiwa itu, beliau pernah menemukan para nabi dan rasul di tingkatan langit-langit tadi. Maka sungguh legonya, sungguh besar hati dengan ikhlas Rasulullah dan malaikat bersama Allah Subhanahu Wa Taala memberikan waktu salat subuh 4 rakaat untuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian waktu duhur 4 rakaat kepada Nabi Ibrahim. Waktu asar 4 rakaat kepada Nabi Yunus. Kemudian 4 rakaat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan 4 rakaat diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tentunya kalian merasa kaget, karena di sini jika dijumlah maka akan mendapatkan 20 rakaat. Dan karena Rasulullah tidak mendapatkan bagian itu, maka 4 rakaat daripada waktunya subuh punya Adam alaihissalam dicopot 2 rakaat, dan 1 waktu maghrib
yang punya Nabi Musa dicopot 1 rakaat, maka 2 tambah 1 menjadi 3. Itulah rakaatnya untuk salat witir yang dimiliki Rasulullah. Olehnya itu kalau kita melaksanakan sembahyang tarawih, di situ ada 20 rakaat karena diambil dari sejarah tadi, yaitu awalnya dari 20 rakaat. Kemudian 8 rakaat karena diambil tiap waktu 1 rakaat, yaitu 5 waktu, maka 5 tambah 3 witir digabung menjadi 8 rakaat, kemudian dikembalikan witirnya dikerjakan ulang, maka 8 tambah 3. Begitu pula awalnya 20 dikerjakan awal dan kemudian ditambah dengan 3 witir tadi, maka menjadi 23 dalam salat tarawih. Dan itu adalah merupakan sejarah, dan karena pembahagian waktu-waktu itu dari keterwakilan perempuan tidak ada, maka dicabut 2 rakaat daripada sembahyang duhur dan dijadikan 2 rakaat untuk salat Jumat pada hari Jumat. Dan waktu Jumat dari 2 rakaat itu bukan diberikan kepada istri Rasulullah, tapi diberikan kepada anaknya, yaitu Siti Fatimah Al-Zahra, yang memiliki bagian waktu dari sholat Jumat itu. Maka sholat Jumat tidak diwajibkan bagi kaum perempuan. Itulah sejarahnya. Nah, kenapa saya katakan tadi dia berlainan dengan apa yang dikatakan para ulama? Misalnya, langit pertama diberikan kepada waktu. Maksud saya, ketika bertemu Adam di langit pertama, karena Adam memiliki sebuah kesalahan, tapi kesalahan itu adalah kesalahan yang direkayasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak diberikan sanksi yang berat. Dia hanya bersama dengan pasangannya Siti Hawa dihijrahkan ke bumi untuk membuat sejarah persamaan, harus hijrah dari satu ke tempat lain. Dan dalam proses kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah ingin memakan buah hulbi. Dan ketika mereka ingin merasakan, maka aurat-aurat mereka terbuka, maka ditutuplah aurat-aurat itu dengan daun surga. Ini kata-kata di dalam Al-Quran. Dan itu mengakibatkan Adam mendapat bagian daripada salat subuh 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian Nabi Ibrahim yang mukjizatnya tidak terbakar oleh api, yang artinya gejolak membara, gejolak panas yang membakar, tapi tidak membuat tubuh itu terbakar. Itulah serupa menyerupainya antara mukjizat Nabi Ibrahim dengan proses kejadian manusia yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian pada Nabi Musa yang memiliki kelebihan kegantengannya ketika dia difitnah. Dalam hal ini istri raja Siti Julaiha difitnah. Lalu dia mengundang para pemfitnah, wanita pemfitnah itu, dan dia memberikan ala kadar buah-buahan dan pisau yang tajam. Dan saat itu dia mengeluarkan Nabi Yusuf dari dalam kamar. Dan pada saat semua wanita memandangnya, mereka terpana
dan muncullah keasikan, muncullah kebirahian dan mengakibatkan sebuah nikmat yang tidak dapat ditahan, maka secara tidak langsung, secara tidak sadar mereka memotong jari-jari mereka. Dan kemudian Nabi Sulaiman dengan mujizatnya, rezekinya yang banyak dan rezekinya itu dia berikan kepada binatang yang habitatnya yang paling bawah, yaitu hidup di laut. Lalu dia berikan rezekinya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada ikan nun, dan sampai saat ini kita belum menemukan bukti betapa besarnya ikan nun itu. Dan ikan nun itu sekali menelan harta benda, maka habis semua harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Itu menandakan ada sejarah persamaan serupa menyerupai. Kemudian Nabi Yunus yang mujizatnya ditelan oleh ikan nun karena pergi dalam keadaan marah. Dan kalau seandainya beliau tidak pergi dalam keadaan marah, maka ikan nun tidak bisa menelannya. Dan juga pada Nabi Yusuf, maksud saya yang dijelaskan tadi, yang keempat Nabi Musa adalah mujizatnya dia tertukar dengan mujizat Nabi Yusuf yang tadi saya katakan tadi, mujizat Nabi Yusuf, sementara mujizatnya Nabi Musa adalah dengan tongkatnya menjadi ular dan ular menjadi tongkat, serta kekuatan tongkatnya itu membelah lautan. Lalu setelah lautan itu terbelah, maka hijrahlah manusia yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam dari negeri Mesir ke daratan benua Asia. Dan pada peristiwa Nabi Ismail dikatakan dia menempati langit ketujuh, karena Nabi Ismail ketika dia dilahirkan dia memintakan air. Dalam proses air itu harus ada, jika ada peristiwa Siti Hajar naik turun dari satu bukit ke bukit yang lain, dari bukit Safa ke bukit Marwah, karena tertipu oleh fata morgana, dia berlari-lari sampai 7 kali, dan ketika terakhir beliau, maksud saya Ibu Hajar, berlari-lari agak kencang, maka dengan sendirinya air jam-jam itu keluar dari celah-celah bumi, dari celah-celah tanah yang dekat dengan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dan kembalikan kepada penempatan pemberian waktu-waktu tadi, ada yang tidak mendapatkan waktu itu, yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dan Nabi Ismail. Dan yang mendapatkan adalah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Isa alaihissalam mendapatkan waktu Isya 4 rakaat. Dan itu semuanya itu tidak terlepas daripada sebuah proses sunnah Rasulullah. Jangan main-main dengan
yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku perkawinan, maka dia tidak tergolong umatku. Jika tidak melakukan itu, maka kita bukan tergolong umat Rasulullah. Jangan memainkan hadis ini, jangan memandang enteng, sangat bermanfaat, karena pada akhirnya kita di surga juga disediakan para bidadari, dan bidadari itu perlu dinikahi. Makanya pada kesempatan ini saya menghimbau untuk mentaati apa yang dikatakan Rasulullah sebagai sesuatu yang sunnah bagi kita, tapi bagi kita adalah sebuah kewajiban. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.